Bapak rumah tangga, seringkali diasumsikan sebagai sosok dengan kehidupan yang monoton. Setiap hari kegiatannya hanya diisi dengan bekerja, merawat anak-anak, dan juga mengurus rumah bersama istri. Tapi, apa jadinya kalau seorang mantan agen pembunuh bayaran memutuskan pensiun dan menjadi bapak rumah tangga? Barengan gue Abang Admin, ini dia alur cerita film, Nobody. Hai semuanya, selamat pagi siang sore malam, balik lagi di channel rekap film kesayangan kalian. Pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan alur cerita dari film Nobody, sebuah film aksi yang menceritakan kehidupan masa pensiun seorang mantan agen pembunuh bayaran. Apakah kehidupan setelah pensiun itu bisa membuat ia tenang? Supaya gak penasaran, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan yang memperlihatkan seorang pria bernama Hutch Mansell, karakter utama di film ini. Dengan wajah babak belur, ia nampak sedang diinterogasi oleh dua polisi. Namun saat ditanya soal identitasnya, Mansell hanya menjawab, "Nobody," atau bukan siapa-siapa. Kemudian, film mundur ke beberapa hari sebelum proses interogasi tersebut. Di sini diperlihatkan, sosok Mansell sebagai seorang bapak rumah tangga biasa. Setiap hari ia hanya bekerja, berolahraga, mengurus keluarga. Terlihat hubungannya dengan sang istri juga baik-baik saja, meski nampak sedikit kurang romantis. Lalu pada suatu malam hari, rumah Mansell kedatangan dua orang perampok yang merupakan sepasang suami istri. Mansell awalnya hendak menelepon polisi, sayang sekali ia keburu ketahuan oleh sang perampok. Di momen ini si perampok berhasil mengambil beberapa uang milik Mansell, tapi tak lama, salah satu perampok diserang oleh anak Mansell, yang bernama Blake. Di sini sebenarnya Mansell bisa saja menyerang balik dua perampok itu. Akan tetapi entah kenapa saat melihat tato di salah satu lengan perampok, Mansell memerintahkan agar Blake membiarkan para perampok itu pergi. Sesudah perampok itu pergi, Mansell dimarahi oleh sang anak yang kecewa karena ayahnya terkesan lemah, karena malah membiarkan para perampok itu pergi. Di momen ini, Mansell juga nampak bingung dengan dirinya sendiri, yang tak bisa melawan perampok pada kejadian tadi. Esok harinya, semua berjalan normal kembali. Kemudian pada suatu pagi, Blake mengatakan bahwa ia memiliki tugas sekolah untuk menulis cerita tentang peperangan. Mansell yang merasa masih bersalah atas kejadian semalam, berusaha menawarkan diri membantu, tapi Blake menolak karena ia merasa ayahnya adalah pria biasa yang lemah. Ketika di luar, Mansell juga kembali mendapat perkataan kurang mengenakan, di mana salah satu tetangganya menilai Mansell terlalu penakut dan lemah dalam menghadapi kasus perampokan semalam. Berusaha tak memperdulikan itu semua, Mansell pergi ke tempat kerjanya, sebuah bengkel manufaktur yang dimiliki oleh ayah mertuanya. Di sini juga Mansell bertemu dengan Charlie, adik iparnya sendiri. Charlie yang mendengar kabar bahwa rumah Mansell semalam dirampok, memberikan Mansell sebuah handgun untuk berjaga-jaga. Pada momen ini, Mansell juga bertemu Eddie, ayah mertuanya, dan dari obrolan mereka, diketahui bahwa Mansell berencana membeli bengkel manufaktur tersebut, entah untuk keperluan apa. Ketika bekerja, Mansell kurang fokus karena masih teringat kasus perampokan semalam, dan orang-orang yang terus menganggapnya pria lemah. Ia kemudian curhat pada seseorang bernama Harry, melalui sebuah radio di ruang kerjanya. Mansell menceritakan soal kejadian perampokan semalam. Di sini Mansell mengatakan bahwa ia sebenarnya tahu bahwa semalam si perampok membawa pistol kosong, tapi entah kenapa ia enggan melukai dua perampok itu. Sepulang bekerja, Mansell menyempatkan diri menemui ayahnya, yang bernama David di sebuah panti jompo. Mansell menyempatkan memberi ayahnya yang sudah sepuh itu makan, sebelum ia sendiri pulang ke rumah. Kemudian saat kembali ke rumah, anak bungsu Mansell yang bernama Agnes mengatakan, bahwa gelang kucingnya hilang. Mansell yang curiga gelang itu tak sengaja terbawa komplotan perampok semalam, lantas segera pergi mencarinya. Di momen ini, Mansell kembali menemui ayahnya lebih dulu. Ia meminjam kartu identitas FBI milik sang ayah, sekaligus meminta izin untuk membawa sebuah handgun. Selama perjalanan mencari keberadaan komplotan perampok, Mansell nampak sudah tak bisa menahan diri lagi karena terus dianggap pria lemah. Mencari melalui gambar tato yang ia lihat kemarin di tangan salah satu perampok, Mansell mendatangi beberapa tempat pembuatan tato. Di salah satu toko tato, Mansell sempat diancam oleh para preman setempat karena dinilai terlalu sombong saat bicara. Awalnya para preman itu cukup berani pada Mansell, tapi saat salah satu preman melihat gambar tato di tangan Mansell, mereka nampak ketakutan dan langsung membantu Mansell. Singkat cerita, Mansell akhirnya sampai di rumah perampok yang kemarin merampok rumahnya. Tanpa banyak bicara,
Mansell dengan mudah mendobrak masuk dan mengancam akan membunuh keduanya, jika mereka tak segera memberikan gelang milik anaknya. Dua perampok itu bingung, karena mereka tak merasa mengambil gelang itu, akan tetapi hal tersebut justru membuat Mansell sangat kesal. Beruntung, saat Mansell hendak membunuh keduanya, suara bayi terdengar, dan ternyata itu adalah anak dari dua perampok tersebut. Seketika Mansell yang tak tega pun, memilih pergi dari sana. Saat perjalanan pulang, bus yang ditumpangi Mansell tiba-tiba saja dimasuki segerombolan pemuda mabuk yang urakan. Di dalam, mereka merusuh dan membuat para penumpang lain tak nyaman. Mansell yang masih kesal dengan para perampok tadi, memutuskan untuk melampiaskan kekesalannya itu pada para pemuda tersebut, terlebih karena mereka juga sudah membuat onar di dalam bis. Meski awalnya diremehkan karena nampak seperti bapak-bapak biasa, Mansell tanpa ragu langsung menyerang para pemuda itu. Ia bahkan tak segan-segan memberikan luka serius, meski ia sendiri posisinya dikeroyok. Sempat kesulitan, Mansell pada akhirnya berhasil menyikat para berandalan itu. Bahkan salah satu dari mereka berhasil dibuat sekarat dengan luka tusuk di lehernya oleh Mansell. Sepulang berkelahi, Mansell yang tubuhnya penuh luka pun langsung diobati oleh sang istri, yang bernama Rebecca. Pada momen ini, Mansell sempat meminta maaf jika belum bisa membuat Rebecca bahagia selama menikah dengannya. Mansell juga mengatakan bahwa ia berharap bisa kembali bersikap romantis pada Rebecca, seperti saat mereka awal-awal menikah. Sesudah itu, kita diperlihatkan dengan seseorang bernama Julian. Dia adalah seorang mafia, bos gangster, bisnisman, sekaligus penjahat kelas kakap asal Rusia, yang sudah lama beroperasi di wilayah Amerika. Pada suatu malam, Julian datang ke bar miliknya untuk bertemu dengan para petinggi perusahaan yang ingin bekerja sama dengan sebuah perusahaan bernama Obsak. Di mana Obsak merupakan perusahaan tempat pencucian uang para orang kaya Rusia di Amerika, dan Obsak saat ini dikepalai oleh Julian sendiri. Di momen ini, meski terlihat santai dan flamboyan, tetapi Julian memiliki sifat yang sangat sadis dan tak kenal ampun. Itu ia tunjukkan pada para rekan bisnisnya, untuk memberikan mereka kepercayaan, bahwa Obsak yang ia pimpin, adalah perusahaan terpercaya. Beberapa saat kemudian, Julian ditelepon oleh seseorang untuk datang ke rumah sakit. Saat ke rumah sakit, ia kaget melihat adiknya dalam kondisi sekarat, dan dinyatakan akan lumpuh. Dan ternyata, adik Julian ini adalah salah satu pemuda berandal yang kemarin malam dibuat babak belur oleh Mansell. Seketika Julian pun meminta teman-teman adiknya itu, untuk memberitahu siapa pelakunya, dan di mana ia tinggal, agar Julian bisa membalaskan dendamnya. Sementara itu di tempat lain, Mansell yang kemarin malam baru saja memukuli orang, kini nampak lebih bahagia. Tak lama, Harry meneleponnya. Ia mengatakan bahwa salah satu pemuda yang Mansell pukuli semalam adalah adik dari mafia kelas kakap bernama Julian, dan kini Mansell dalam masalah karena jadi buruan Julian. Akan tetapi, Mansell berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Malamnya setelah bekerja, Mansell pergi menemui salah satu rekannya, yang bernama The Barber. Di sini, The Barber memberikan banyak informasi tentang Julian kepada Mansell. The Barber menjelaskan bahwa Julian intinya adalah orang yang sangat jahat dan sadis, dan karena kini Julian mengincar Mansell, maka Mansell dalam bahaya yang besar. Di sisi lain, Julian lewat para pegawainya juga berusaha mencari tahu semuanya tentang Mansell. Tapi, tak banyak dokumen yang menyimpan sesuatu informasi tentang Mansell. Namun, saat salah satu pegawainya berhasil menemukan info soal Mansell, ia terlihat sangat ketakutan dan memilih berhenti dari pekerjaannya. I'm out, no need to pay. Kembali ke Mansell, sepulang dari tempat The Barber, saat sedang makan malam dengan keluarganya, ia melihat kawanan orang mencurigakan mendatangi rumahnya. Seketika Mansell langsung mengurung istri dan anaknya di bunker bawah tanah rumahnya, agar mereka tetap aman. Beberapa saat kemudian, orang-orang mencurigakan itu pun langsung memasuki rumah Mansell, dan ternyata mereka adalah orang-orang suruhan Julian. Dengan senjata lengkap, mereka berusaha mencari keberadaan Mansell. Namun, karena Mansell bukan orang sembarangan, ia berhasil melawan pasukan suruhan Julian itu, bahkan berhasil membuat 4 dari 7 orang di antaranya sekarat. Sayang sekali, Mansell sendiri akhirnya tumbang usai salah satu penjahat menyeterumnya. Berhasil menangkap Mansell, anak buah Julian langsung membawa Mansell yang masih hidup itu ke tempat Julian berada. Akan tetapi di tengah jalan, Mansell akhirnya sadar dari pingsannya. Dengan segala pengalaman yang ia miliki, Mansell berhasil melepaskan diri dari borgol yang menahannya, kemudian ia berhasil membunuh 3 orang anak buah Julian, usai membuat mobil yang mereka tumpangi menabrak sebuah tiang. Keluar dari mobil,
Mansell melihat salah satu anak buah Julian masih dalam posisi sekarat. Di sini, Mansell berusaha memberitahu siapa dirinya, di mana ia mengatakan bahwa ia bukan siapa-siapa. Ia hanya orang yang disebut auditor di salah satu organisasi 3 huruf milik pemerintah Amerika. Sayang belum sempat ia meneruskan ceritanya, anak buah Julian itu terlanjur tewas. Kembali ke rumahnya, Mansell yang tahu bahwa dirinya akan semakin diburu Julian usai ia membunuh banyak anak buahnya, lantas meminta Rebecca membawa anak-anaknya ke lokasi yang aman untuk sementara, dan nanti akan ia hubungi saat kondisi sudah normal kembali. Rebecca yang mengerti dengan kondisi dan siapa sebenarnya sosok suaminya itu, lantas menurut dan meminta Mansell untuk jangan mati, lalu segera temui anak-anaknya saat semua masalah sudah selesai. Setelah Rebecca pergi, Mansell langsung mempersiapkan semuanya untuk bisa menghadapi Julian. Tapi sebelum itu, ia lebih dulu bercerita soal siapa dirinya, kepada anak buah Julian yang tadi masih sekarat di rumahnya. Di momen ini, Mansell hanya mengatakan, bahwa ia adalah seseorang yang akan membunuh penjahat saat diminta oleh negara, alias ia adalah pembunuh bayaran. Pada suatu hari, ia mengatakan melihat salah satu mantan penjahat yang hampir ia bunuh bertaubat dan memulai kehidupan normal yang baru. Melihat itu, Mansell tertarik untuk melakukan hal sama, yaitu menikah, berumah tangga, dan jadi pria normal biasa. Tapi, lagi-lagi belum sempat ia selesaikan ceritanya, para anak buah Julian sudah terlanjur tewas. Untuk menghilangkan semua jejaknya agar tak diketahui Julian, Mansell pun memutuskan membakar rumah itu, beserta mayat-mayat anak buah Julian tadi di dalamnya. Di tempat lain, 2 anak buah Julian mendatangi panti jompo tempat David, atau ayah Mansell tinggal. Awalnya anak buah Julian menganggap membunuh David adalah pekerjaan mudah, karena ia hanya kakek-kakek biasa. Namun, ternyata David merupakan mantan tentara dan agen FBI juga, sehingga ia bisa melawan balik, bahkan akhirnya membunuh 2 anak buah Julian itu. Kembali ke Mansell, ia yang datang ke bengkel manufaktur milik Eddie, akhirnya benar-benar jadi membeli bengkel itu. Charlie di sini sempat tak setuju dengan keputusan Eddie menjual bengkel pada Mansell, tapi usai diberi paham oleh Mansell, Charlie akhirnya menurut saja. Tapi alih-alih menjadikan bengkel itu tempat bisnisnya, ternyata Mansell membeli bengkel itu untuk merubahnya menjadi area perang. Mansell membuat beberapa jebakan di sana, dan menyimpan beberapa senjata juga. Harry lewat siaran radio, sebenarnya sempat memperingatkan langkah berisiko Mansell ini, tapi Mansell tak peduli dengan bahaya yang ada. Singkat cerita, Mansell mulai bergerak. Ia lebih dulu mendatangi markas OBSAC milik Julian. Di sana, tanpa sepengetahuan Julian, Mansell berhasil menghabisi semua pekerja OBSAC bawahan Julian, bahkan ia juga berhasil membakar semua uang di sana, yang merupakan uang milik para investor dan rekan bisnis Julian. Sesudah itu, Mansell dengan berani mendatangi Julian ke bar milik Julian. Melihat Mansell datang sendiri ke tempatnya, Julian langsung menghampirinya. Meski dikepung dan ditodong pistol oleh banyak algojo Julian, tapi Mansell dengan tenang menunjukkan bom di dadanya yang bisa ia ledakan kapan saja di sana. Tak banyak pilihan, Julian pun akhirnya berusaha mendengarkan permintaan Mansell. Di sini, Mansell mengatakan bahwa semua sudah impas, di mana ia memang memukuli adik Julian, tapi Julian juga sudah mengancam nyawa keluarga Mansell. Jadi bagi Mansell semua impas dan mereka berdua sudah tak perlu saling mendendam lagi. Lagi pula menurut Mansell, percuma saja jika Julian membunuh Mansell, karena setelah itu, Julian harus mengganti uang milik investor OBSAC yang tadi sudah Mansell bakar. Keluar dari bar milik Julian, ternyata nasib Mansell belum aman, karena Julian yang kesal dengan tingkah Mansell, lantas bersama para anak buahnya langsung mengejar mobil yang dikendarai Mansell. Aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan menarik pun terjadi. Di sini, meski Mansell kabur seorang diri, ia bisa tetap kabur dari kejaran para anak buah Julian yang jumlahnya sangat banyak. Mansell kemudian menggiring Julian dan para anak buahnya ke bengkel manufaktur milik Mansell, untuk ia habisi di sana. Di momen ini, Mansell sempat terdesak usai bahunya terserempet peluru. Untungnya, Harry dan juga David datang untuk membantu Mansell melawan mafia Rusia tersebut. Peperangan pun dimulai, antara Mansell bersama David, dan Harry, melawan Julian dan gangster Rusia pimpinannya. Tembak-tembakan terjadi, banyak anak buah Julian yang tewas karena selain tertembak, mereka juga terkena jebakan yang tadi dipasang Mansell. Sama seperti Mansell, Harry dan David yang juga berpengalaman menyikat penjahat, mereka bisa dengan mudah melumpuhkan lusinan anak buah Julian di momen ini. Mengambil sebuah bom, Mansell pergi ke area tengah bengkel untuk bergabung dengan David dan Harry, melumpuhkan para gangster Rusia yang datang.
Dengan kerjasama yang baik, semua gangster Rusia berhasil mereka sikat. Tapi pada satu momen, Yulian diam-diam berhasil menembak Harry, untung pelurunya hanya mengenai bahu Harry. Kondisi kian sulit, saat peluru milik Mansell maupun Harry dan David, semuanya habis. Tinggal tersisa satu bom di tangan Mansell, yang pada akhirnya ia gunakan dengan baik. Bom itu ia tempelkan di sebuah plat kaca anti peluru, kemudian ia datang mendekati Yulian, dan di saat terakhir ia melontarkan plat kaca itu ke arah Yulian. Ledakan bom di plat kaca itu seketika menewaskan Yulian, sekaligus menghentikan aksinya sebagai mafia kelas kakap. Tak lama setelah Yulian tewas, Mansell didatangi oleh awak kepolisian setempat. Semua masalah dan kejadian itu, akhirnya membawa Mansell berhadapan dengan dua penyidik kepolisian, seperti di awal film tadi. Akan tetapi di tengah penyidikan, Mansell terus mengatakan bahwa ia bukan siapa-siapa alias nobody. Tak lama, dua penyidik itu mendapat sebuah telepon dari atasannya, lalu tiba-tiba ekspresi wajah mereka nampak ketakutan, dan mereka pun akhirnya melepaskan Mansell. 3 bulan setelah kejadian itu, Mansell dan Rebecca istrinya terlihat sedang akan membeli sebuah rumah baru, tanda bahwa Mansell akan memulai kehidupan normalnya lagi. Tapi sebelum deal membeli unit rumah itu, ia pun memastikan, kalau rumah itu punya ruang bawah tanah yang bisa ia jadikan bunker. Di ujung film, diperlihatkan juga Harry dan David, yang turut mengikuti Mansell dengan membawa banyak sekali senjata api. Oke semuanya, itu dia alur cerita dari film Nobody, sebuah film aksi yang sangat seru, yang dibintangi dengan sangat baik oleh Bob Odenkirk. Semua sekuens aksinya dieksekusi begitu ciamik, dari mulai koreografi aksi, hingga adegan tembak-tembakannya yang seru. Ini bikin gue ingat sama seri film John Wick, yang dibintangi Keanu Reeves. Untuk film Nobody ini sendiri, gue kasih nilai 8/10. Sekian untuk video kali ini, terima kasih buat yang udah nonton, mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Kalian bisa kasih gue kritik, saran, berdiskusi, atau request film di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, juga subscribe supaya gak ketinggalan video baru. Segitu aja dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya, wassalamualaikum.